Ya, jadi sudah seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, ini buku atau kitab Ezra dan kitab Nehemia ini sebetulnya bisa dikatakan satu kesatuan. Sehingga kalau kita baca di dalam buku-buku teologi perjanjian lama ya, khususnya membicarakan teologi per kitab, ini biasanya digabung ya, ini profil teologi Ezra dan Nehemia ini menjadi satu kesatuan, tapi karena kita memang selama ini selalu membiasakan setiap kitab kita berikan satu pertemuan, jadi kita hari ini juga memberi satu pertemuan untuk kitab Nehemia secara khusus ya. Meskipun kita bisa expect profil teologi yang sangat mirip ya, kalau nggak mau dibilang sama sebetulnya dengan kitab Ezra, tentu dengan ada penekanan berbeda di dalam contoh ayat-ayat yang ada pada kitab Nehemia. Jadi sudah seperti di dalam ini ya, kitab Ezra ini kan ada reformasi yang boleh dikatakan cukup radikal, gitu. Demikian juga itu berlanjut di dalam pekerjaan atau karya dari Nehemia. Dan sudah bisa membaca misalnya kita membaca dari pasal 13 ya, yaitu ayat yang 23 ya, ayat 23 dan seterusnya. Saya membaca di sini. Pada masa itu juga aku lihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, aku kutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allah dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Ya sudah, ini kalau sudah membaca khususnya dalam bagian ayat-ayat yang awal tadi ya, ini sulit ya untuk diterima telinga modern gitu ya. Apa yang salah ya nikah seperti ini gitu? Apa yang salah sebetulnya dengan nikah dengan bangsa yang lain gitu? Ini kok pandangan outdated sekali gitu ya, ini sangat-sangat eksklusif dan sebagainya gitu. Tetapi sudah kita mesti mengerti ini ya, pendasaran teologisnya. Saya pikir tadi kita juga sudah baca sih sebetulnya. Ini kan merujuk kepada Salomo ya. Jadi Salomo itu sudah pernah seperti itu ya, nikah dengan bangsa-bangsa lain. Persoalannya itu bukan ini saya, bukan sekedar nanti kalau lahir warna kulitnya lain gitulah dan sebagainya gitu ya. Jadi campuran blasteran or whatsoever gitu. Bukan di sana gitu, tapi ini isunya adalah isu kultik ya, isu ibadah sebetulnya. Seperti kita tahu ya, waktu Salomo dengan perempuan-perempuan asing itu, yang terjadi adalah Salomo ikut terbawa pada penyembahan dewa-dewa mereka. Jadi ini persoalannya dengan idolatry, dengan idols gitu. Nah, Ezra dan Nehemia di sini melihat bahwa Israel ini harus dipertahankan ya sebagai benih yang kudus, holy seed ya, dan itu khususnya di sini menjadi satu ciri khas ya, menjadi satu karakteristik setelah mereka itu kembali pulang ya dari Babilonia gitu. Setelah mereka kembali dari exile. Nah, ini tuntutannya adalah bagaimana memelihara ini ya bangsa ini menjadi benih yang kudus. Nah, bagaimana saya? Yaitu dengan tidak nikah campur gitu. Karena menikah campur itu membawa bahaya terseret kepada dewa-dewa perempuan-perempuan asing itu gitu. Jadi dalam hal ini kita mesti mengerti alasan teologisnya, bukan hanya menyerang dari perspektif modern ini, eksklusivisme dan sebagainya. Nanti kita bisa membicarakan bagian ini ya, tentang dampak eksklusivisnya gitu ya, maksudnya sebagai persepsi yang salah lah di dalam hal ini ya. Tapi bukan melulu negatif kalau kita melihat ya pengajaran seperti ini gitu. Misalnya ini saya ada satu scholar namanya Mary Douglas itu mengatakan bahwa waktu satu komunitas ini ya berada di dalam danger, berada di dalam satu bahaya ya, di dalam krisis ya, maka purity atau kemurnian di sini ya, kemurnian itu
dilihat sebagai antidot ya, terhadap ancaman ini. Sekali lagi ya, saya di dalam keadaan keterancaman, di dalam krisis ya, di dalam danger, maka obatnya, antidotnya ya, vaksinnya itu apa, saya? Vaksinnya itu dipercaya adalah kemurnian itu. Nah ini kan saudara, ini ya Pak, ini kan baru ya, dikeluarkan dari eksal, jadi ada harapan baru kan ya. Tapi ini masih belum betul-betul sudah apa ya, terus langsung sudah establish kan, pasti tidak kan Yesus ya. Ini kan baru permulaan. Setelah kembali dari pembuangan keluar, ini kan just the beginning. Nah di dalam keadaan beginning seperti ini kan, pasti nggak bebas daripada keadaan krisis kan ya. Seperti saudara melihat itu di dalam pembangunan dan sebagainya, kan juga banyak mengalami perlawanan seperti kita tahu. Nah di dalam keadaan seperti ini saya, yang dipentingkan itu adalah ini, preserving purity ini ya. Purity di dalam keadaan danger. Nah, saya mengutip ini ya, saya scholar yang lain namanya ini Bello, dia mengatakan seperti ini, purity as we have seen brings fruitfulness and multiplication. Jadi kemurnian itu membawa kepada keadaan yang berbuah dan juga multiplikasi. That is, it brings Yahweh's blessing and gift. Itu membawa berkat Yahweh, membawa anugerah pemberian dari Yahweh. In the system based on depth, what I have called the principle of expansion or of gift is at work. Pollution on the contrary, pollution maksudnya dalam hal ini ya impurity gitu ya, polusi, percampuran dan sebagainya, itu brings corruption, death, destruction, diminution. In other words, a principle of restriction is at work. Jadi saudara, kita melihat di sini sederhana sebetulnya poin teologinya, yaitu purity itu mendatangkan berkat dari Yahweh ya, diperkenan oleh Yahweh, sementara polusi ya, itu nikah campur dan sebagainya, itu membawa kepada korupsi, ya penghancuran, kematian, ya sehingga apa yang diperlukan? Ya principle of restriction. Makanya perlu pembatasan di sini ya. Perlu apa ini namanya saya? Perlu wall yang dibangun ya di dalam hal ini gitu. So kita nanti akan membicarakan bagian ini ya saya tentang wall ini ya. Bagaimana kita mengerti nih dari perspektif ini ya perjanjian baru gitu. Karena ya kitab-kitab seperti Esra dan Nehemia ini kan seringkali dikontraskan dengan teologinya Paulus itu, yang ya merubuhkan apa tembok-tembok pemisah dan sebagainya gitu. Tapi nanti kita akan balik kepada isu ini lagi. Nah kalau sudah melihat outline-nya gitu ya di dalam Nehemia ini kan sudah melihat di dalam pasal 2 itu ada rebuilding of the wall ya. Kota Yerusalem dibangun kembali. Nah itu konsentrasi dari pasal 1 dan kedua. Lalu terus kemudian saudara membaca di dalam pasal 456 ya. 456 ternyata ada resistensi dari orang-orang yang menentang daripada pembangunan ini. Jadi ini memang bukan sesuatu yang karena disertai Tuhan terus berarti nggak ada kesulitan sama sekali. Ternyata tidak demikian ya. Tetap ini ada resistensi. Tapi terus kemudian kita melihat Nehemia ini kepemimpinannya ya. Sangat diberkati Tuhan itu selain Esra. By the way, saya ada perbedaan ya. Esra itu kan apa ini ya ibaratnya itu ya kalau kita mengatakan dalam bahasa modern ya hamba Tuhan. Nehemia ini ya entrepreneur gitu ya. Ini dia kan jadi gubernur di sana gitu ya. Nehemia ini orang awam gitu ya, orang awam nggak seperti Esra gitu. Tapi dua-duanya dipakai oleh Tuhan gitu. Dan Nehemia ini saya kalau kita membaca dia ini ada certain apa ya sensitivitas ya khususnya di dalam aspek ekonomi ya. Adanya ekonomi yang tidak adil gitu ya, yang unjust, di mana orang-orang Yahudi yang lebih powerful, orang-orang Yahudi yang lebih berkuasa, lebih ya beruang dan sebagainya, itu cenderung untuk mengeksploitasi ya orang-orang Yahudi yang lebih lemah ya. Kita bisa membaca itu di dalam pasal yang ke-5 misalnya, kita membaca Nehemia pasal yang ke-5, ya ini ayatnya kalau sudah membaca dari ayat 1 dan seterusnya cukup panjang, tapi kita baca beberapa ayat saja. Saya membaca dari ayat 1 misalnya, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan. Sekali lagi, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan.
untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami, dan seterusnya. Jadi sudah melihat di sini ya, ketidakadilan ini terjadi ya di dalam sesama kaum Yahudi ternyata ya. Sebagaimana sudah membaca di dalam pasal yang kelima ini, dan Nehemia itu punya sensitivitas ya terhadap hal ini gitu, sehingga dia mendapatkan apa ini ya, laporan-laporan seperti ini. Dia punya kepekaan tentang hal seperti ini ya. Nah, lalu terus kemudian kita membaca pasal 7 ya, ini kalau kita bicara outline secara kasar gitu ya. Itu bicara tentang inisiasinya ya, inisiatifnya repopulasi kita membaca beberapa ayat pasal 7 ya. Ini setelah tembok selesai dibangun ya. Lalu kemudian ya ini apa? Aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanania, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumah. Nah, jadi sudah melihat di sini ada pengaturan ya, bagaimana ya kota ini dilindungi setelah temboknya selesai dibangun, dan juga ada usaha repopulasi ya. Repopulasi di dalam pasal yang ke-7 ini gitu. Di dalam pasal yang ke-12 ya, kita membaca ada prosesi di situ, ada prosesi ini dari ayat 31 onwards ya, ada prosesi yang merayakan penyelesaian daripada pembangunan dari tembok itu ya. Dan ini sesuatu ya boleh dibilang gambaran yang klimaks gitu di dalam pasal yang ke-12 ini. Lalu bersamaan dengan itu setelah tembok selesai dibangun ya, maka kehidupan tempel ini dipulihkan kembali ya, tempel. Lalu orang itu mulai observing Sabat ya, ini ada certain attentiveness terhadap Sabat. Lalu terus kemudian ini juga tentang apa, peringatan bahwa orang Yahudi tidak seharusnya menikah campur ya dengan perempuan-perempuan asing, itu seperti tadi kita sudah baca ya. Dan di dalam hal ini ya Nehemia itu sejalan ya dengan teologinya Ezra gitu. Concernnya adalah purity sekali lagi ya. Bersama dengan Ezra ya kita melihat itu pembacaan Torah ini menjadi sangat penting. Jadi ini bicara tentang revival, reformasi ya. Dan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kebangunan pembacaan Torah, termasuk juga penafsirannya, aktualisasi, kontekstualisasi, dan sebagainya. Menarik kalau sudah melihat itu di dalam pasal 8 ya, pasal 8 ini kan pembacaan kitab hukum ya, hari raya Pondok Daun. Itu di Nehemia pasal yang ke-8 ya kalau sudah membaca. Terus kemudian kita membaca di dalam pasal 9 itu adalah tentang pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa. Jadi ada pembacaan hukum ya dan ada pengakuan dosa. Ini menarik ya, struktur ini gitu. Jauh sebelum Martin Luther ya, saya mengatakan ya, dari jauh sebelum Paulus even gitu ya, mengatakan dari Torah kita mengenal dosa kita gitu. Tapi ini satu pengenalan dosa yang membawa kepada keselamatan ya, saya membawa kepada pertobatan ya, di dalam perspektif anugerah. Bukan sekedar penghakiman yang bikin orang terus kemudian hanya merasa di-attack, dituduh ya, direndahkan terus kemudian nggak ada jalan keluar, bukan ya saya. Tapi di dalam perspektif anugerah Tuhan, waktu orang membaca Taurat itu dia jadi mengenali dosanya, ya, dia mengaku dosa, dia kembali kepada Tuhan, ada repentance, ada pertobatan dan ada pengampunan dosa tentunya. Lalu ada pembaruan kehidupan. Ini penting ya saya. Waktu kita mempelajari firman Tuhan, waktu kita membaca Torah, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengar khotbah dan sebagainya, salah satu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kesadaran akan dosa kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita lebih sadar dosanya orang lain daripada dosa kita. Kita berada dalam situasi spiritualitas yang luar biasa bahaya. Sekali lagi ya, saya. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita lebih teringat dosanya orang lain daripada dosanya kita ya.
spiritualitas kita itu gak beres ya, ini spiritualitas yang kacau balau. Tapi waktu kita membaca firman Tuhan terus kemudian kita sadar ya dosa kita. Gitu. Ini bukan cuma di dalam pengertian kayak ditelanjangi, dipermalukan atau apa, tapi di dalam pengertian membawa kepada pertobatan. Gitu. Karena pertobatan ini bukan tanpa pengakuan dosa, bukan tanpa kesadaran akan dosa. Maka saudara membaca di sini ya, law itu indeed, pembacaan Torah itu membawa kepada pengenalan akan dosa dan ini membebaskan sebetulnya. Ini bukan sesuatu yang condemning ya, ini bukan sesuatu yang mengutuk gitu ya, bukan. Tapi yang sesuatu justru yang liberating, yang membebaskan, ya, yang menyucikan, yang menguduskan. Karena setelah confession of sin, setelah itu ya ada pembaruan. Jadi ini adalah apa ya, pemulihan daripada covenant making, daripada apa ya, covenant ratification kita bisa mengatakan ya, pembaharuan perjanjian umat Allah ini dengan Allah yang adalah pemilik mereka dan juga adalah milik mereka. Jadi yang mau dituju, yang mau ditekankan di sini baik oleh Ezra maupun Nehemia, yaitu bagaimana ada ini ya komunitas yang ditandai secara distinct berbeda, bahwa komunitas ini adalah komunitas yang taat kepada Taurat ya. Ini adalah satu distinct community ya, komunitas yang berbeda dengan yang lain, yaitu yang observing Torah. Nah, dan ini justru berada di tengah-tengah ya hegemoninya Persian Empire ya. Ini apa ini namanya? Ya, kerajaan Persia yang besar itu gitu. Ya, jadi tantangannya itu bagaimana sih ini kita berada di dalam situasi seperti ini ya. Satu sisi ya berada di dalam kekuasaan Persian Empire gitu, dan ini masih menjadi realita gitu. Di sisi yang lain itu masih mempertahankan komunitas ini sebagai komunitas yang unik ya. Uniknya itu apa? Bukan cuma sekedar apa ini ya, berbeda demi keberbedaan itu sendiri atau malah eksentrik, bukan. Tapi dalam arti ini berbeda karena ini adalah komunitas yang taat kepada Taurat ya, yang memiliki Taurat dan yang observing Taurat yang diberikan oleh Allah mereka yang mereka percaya gitu. Jadi berada di dalam ini ya, keadaan interface ini ya, interface antara satu sisi distinct community ini tadi ya, dan sisi yang lain juga adalah adanya imperial hegemony nih, seperti dikatakan oleh Brueggemann. Sehingga literatur ini apa sih? Ini mencerminkan apa sih? Mencerminkan satu komunitas yang saya kutip ya dari Brueggemann, that must endlessly negotiate between the two. Must endlessly negotiate between the two. Menarik ya, saya. Jadi ini panggilannya apa sih? Ya ini berada di antara dialectical tension ini ya, hegemoni imperial ini Persia satu sisi ya, sisi yang lain masih menjadi distinct community. Nah ini kayaknya bukan sesuatu hal yang baru kalau sudah membaca di dalam kitab yang lain, misalnya kitab Esther itu ya, temanya kan juga ini ya, ini adalah satu sisi bagaimana identitas Jewishness itu ya, keyahudian, di sisi yang lain ya di tengah-tengah ini imperial hegemoni gitu. Atau Daniel misalnya, Daniel juga sama di situ. Bagaimana memelihara ya itu satu kehidupan yang takut akan Allah ya, tetap visi kingdom of God, and yet dia di dalam dunia berada di bawah pemerintahan kingdom of the world ini gitu, dan rajanya berganti-ganti itu. Jadi mesti terus-menerus melakukan negosiasi ya saya. Negosiasi di antara kedua, perlu kelincahan ya saya. Ini sebetulnya tema yang sudah bisa mendapati juga di dalam perjanjian baru. Misalnya Yohanes yaitu mengatakan bahwa kita itu bukan dari dunia ini, tapi kita ada di dunia ini ya. Kita ini not from this world, tapi kita in the world. Kita ini ada di dunia, saya. Kita bukan ngawang-ngawang, kita bukan ada di planet lain gitu ya, planet suci apa gitu. Misalnya tidak, kita berada di dalam dunia yang corrupted ini gitu. Masih in the world ya, dengan segala hegemoninya, dengan segala ideologinya gitu. Tapi kita bukan ya dari dunia ini. Nah, sama saya di sini kita mesti melakukan ini ya, saya apa itu endlessly negosiasi ini ya. Bagaimana untuk nggak bisa melarikan diri dari dunia ini di dalam pengertian nggak berada di dunia ini lagi, nggak mungkin kan saya. Kita tetap berada di dalam dunia ini. Tapi bagaimana kita nggak direduksi kehidupan kita ya, nggak diperbudak oleh ideologi dunia ini. Sama persis seperti pergumulannya Esther, Daniel, dan juga Ezra Nehemia di dalam hal ini ya. So sudah bisa mengerti jalan keluarnya di sini ya. Itu menjawab pertanyaan ini sebetulnya ya. Endless negotiation ya antara imperial hegemony
dengan distinct community yang ditandai dengan ketaatan pada Taurat gitu. Nah, jalan keluarnya untuk Ezra dan Nehemia yaitu apa? Preserving purity gitu. Tidak boleh nikah campur. Ya. Kenapa? Sekali lagi bukan cuma urusan ini ya, Pak, itu ras atau apa gitu, tapi ini urusan kultik juga. Maksudnya lihatlah itu kehidupannya Salomo. Apa yang terjadi dengan dia setelah dia nikah campur? Akibatnya adalah idolatris, bukan? Yang terjadi dalam kehidupan Salomo itu dia tidak lagi beribadah dengan benar kepada Yahweh, tapi jadi gak karu-karuan kehidupannya. Gitu. So, waktu kita membaca Ezra, waktu kita membaca Nehemia ya, kita perlu berhati-hati supaya nggak terlalu gampang membuat satu semacam karikatur ya, atau kita bikin ini kitab ini seperti kayak di skip over karena dari perspektif perjanjian baru ya, terutama mungkin teologi Paulus dianggap ini ya inilah ini cikal bakal daripada legalisme Yahudi gitu ya. Legalisme Yahudi yang membangun tembok lah, terus kemudian jadi highly eksklusif, dan akhirnya lihatlah seperti orang-orang Farisi itu ya, yang sombong, yang self-righteous itu gara-gara siapa? Gara-gara ada pengajaran dari kitab Ezra dan Nehemia. Seringkali kedua kitab ini, Ezra dan Nehemia, dibikin karikatur seperti ini, saya. Tapi itu keliru ya, saya kira karikatur seperti ini ya. Termasuk kalau sudah membaca bahkan ya, saya dari ini ya, scholars Injili ya, menarik. Tetap menggambarkan ini secara kontras gitu ya. Saya agak heran deh saya itu melihat gambaran seperti ini terus terang gitu. Jadi ini gini loh saya, kalau kita melihat Ezra Nehemia ini sebagai pengajaran yang bermasalah karena menciptakan eksklusivisme, tembok-tembok dan sebagainya, maksudnya bermasalah di dalam kitab Ezra dan Nehemia sendiri gitu ya. Pertanyaannya kenapa mesti masuk kanonisasi gitu kan? Kalau kitab ini begitu keliru dan katakanlah saya pakai istilah lebih vulgar ya, begitu menyesatkan, ngapain masuk di kanonisasi gitu loh saya. Jadi saya pribadi sulit saya menerima penafsiran ini ya, ini penafsiran teologi atau profil teologi Ezra Nehemia terus dikontraskan dengan perjanjian baru dengan teologinya Paulus gitu yang dianggap merubuhkan tembok-tembok yang dibangun di dalam ini sejak zamannya Ezra Nehemia gitu. Tapi kita kalau mengakui ini sebagai firman Tuhan, I think kita mesti lebih serius ya membaca kitab ini mempunyai makna yang positif gitu. Kita nggak menyangkali bahwa ada resepsi yang negatif. Sekali lagi ya, kita nggak menyangkali bahwa ada orang salah baca dan salah mengerti kitab Ezra dan Nehemia, akhirnya menciptakan betul-betul Jewish legalism, betul gitu. Akhirnya menciptakan betul-betul Jewish exclusivism, ya, identity marker dan sebagainya. Oh bisa saja, tapi itu bukan berarti kitab Ezra dan kitab Nehemia yang bermasalah, tapi resepsinya yang bermasalah, gitu. Pembacaannya yang bermasalah, penghayatannya yang keliru, gitu. Ya, seperti sekarang juga bisa saja ini kalau teologi daripada denominasi entah denominasi apapun saudara, either Arminian, Wesleyan, Anabaptis, Reform, Lutheran, Katolik atau whatever ya, Eastern Orthodox atau apa, tapi saudara menghayatinya itu menjadikan itu teologi saudara untuk membangun satu identity marker gitu, sehingga menciptakan semacam komunitas yang highly eksklusif ya, sehingga nggak bisa berdialog dan sebagainya. Ini bermasalah, bermasalah gitu, resepsi seperti ini tentunya gitu. Dan itu bukan persoalan pada nggak harus pada confessional writings yang bermasalah, tapi penghayatannya yang keliru gitu. Saya ambil contoh aja seperti sederhana gitu ya. Mazmur 1 yang terkenal itu ya, saya sudah Mazmur 1 kan ya. Ini Mazmur 1 pasti ada Mazmur yang indah kan ya. Ini nggak salah apa-apa Mazmur 1 ini, tapi Mazmur 1 ini bisa dihayati secara keliru, lalu terus kemudian membawa kepada satu sikap yang luar biasa eksklusif dan self-righteous, yaitu apa Ini, saya baca ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang Farisi waktu membaca ini, mereka melihat, Yesus ini gimana sih? Yesus ini kayaknya nggak ngerti Mazmur 1 deh. Kenapa dia duduk bersama dengan perempuan berdosa seperti itu? Apa nggak ngerti Mazmur 1 gitu? Nggak seperti kita ya. Kita ini nggak duduk bareng orang-orang fasik. Itu tuh orang berdosa itu ya, pemungut cukai, pelacur dan sebagainya. Kita nggak mau bergaul dengan mereka. Kita nggak mau duduk bersama dengan mereka. Karena apa? Mereka ini kumpulan orang-orang berdosa ya. Pencemooh, kita dilarang menurut Mazmur 1 bergaul dengan mereka. Kita ini orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara mengerti kan ya? Bermasalah kan ya? Bermasalah ini penghayatan seperti ini. Jadi yang bermasalah apa Penghayatannya, bukan Mazmur 1 yang bermasalah. Penghayatannya yang bermasalah. Mazmur 1 nggak salah apa-apa gitu.
Yang tulis Mazmur 1 ini nggak keliru apa-apa. Saya. Tapi penghayatan yang keliru. Nah, saya mau pakai prinsip ini ya, saya. Prinsip yang sama persis untuk menafsir profil theological profile dari Ezra dan Nehemia. Yang kita mesti hayati secara benar, tapi betul ada penghayatan yang bermasalah. Nah, waktu bermasalah akhirnya menghasilkan semacam eksklusivisme, ya, self-righteousness, ya, merasa benar sendiri, self-righteous, ya, merasa pure lebih daripada yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita mesti membedakan ini ya, dua hal ini gitu, dan bukan mempersalahkan teologi daripada kitab Ezra atau kitab Nehemia gitu. Tapi begini saya, kalau kita mau mencoba mengerti ya, kenapa sih persoalannya mesti sampai membangun walls ini ya, sudah masih ingat ya, 2 minggu lalu kita membahas itu ya, saya mengutip dari Tremper Longman III, dia mengatakan ada 2 walls di sini ya, walls ya, Ezra, Nehemia ya, Ezra itu wall-nya adalah Taurat, jadi Taurat ini ya, itu wall pertama, wall kedua ya ini literally wall beneran, the wall of the city. The wall of the city of Jerusalem, tembok Yerusalem itu dibangun saya. Kenapa? Ya supaya ada batas dengan bangsa-bangsa yang bukan ya pure seperti apa ini orang Yahudi ini ya nggak nikah campur. Ada wallnya saya, ada pembatasnya di situ. Nah kita mengerti ini dalam konteks apa saya? Yaitu sekali lagi ya waktu identitas komunal ini terancam saya. Waktu identitas komunal ya itu sedang terancam. Maka ya sangat bisa dimengerti bahwa untuk ya kepentingan survival supaya bangsa ini bisa berlanjut karena ada threat kan di sini kan ya, threat communal identity. Ya, maka yang diperlukan di sini apa supaya bangsa itu bisa tetap survive yaitu disiplin saya, disiplin. Ini sangat bisa dimengerti gitu. Disiplin ditegakkan ya, jangan nikah campur deh. Kenapa? Karena communal identity kita ini under threat, ini sedang terancam gitu ya. Maka ya inilah yang akhirnya dilakukan jalan keluarnya yaitu ini purity ya preserving purity. Nah tetapi begini saya kalau kita mau lanjutkan bagian ini ya bagian apa ini penghayatannya saya kita mesti sadar ya saya kita ini di dalam fase apa gereja gitu misalnya gereja ya. Gereja waktu identitasnya itu under threat ya. Nah itu wajar saya di dalam keadaan terus kemudian mengambil jalan yang rather eksklusif seperti ini ya. Itu karena apa? Karena sedang ada threat di dalam communal identity ya. Identitasnya itu terancam, ada krisis di sini. Krisis identitas lah gampangannya gitu. Maka perlu menegakkan tembok-tembok yang jelas gitu. Tetapi saya kalau kita boleh meneruskan pembahasan ini ya. Nah, krisis identity kan nggak harusnya selama-lama ya, saya. Selama-lamanya gitu. Ambil contoh manusia ya. Orang krisis identitas itu biasanya orang suka ngomong kira-kira remaja gitu ya. Remaja ada krisis identitas. Nah kalau dia sudah melewati remaja umur 20 ya, sudah 25, sudah 30, sudah 40, terus krisis terus identitas. Masalah ya, masalah gitu. Gereja yang terus krisis identitas ya, dan karena itu terus highly polemical. Gereja yang terus-menerus identitasnya di dalam under threat terus ya, dan karena itu harus selalu membangun ini identity marker gitu ya, selalu gitu ya, ada tembok yang jelas. Ya ini bermasalah ya, ini berarti gerejanya nggak bertumbuh gitu. Saudara perhatikan ya perenungan ini ya. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Jews di dalam zaman Yesus. Jadi mereka ini kok jadi bagaimana ya? Gak bisa merangkul orang berdosa ya, gak bisa, mereka terus bikin wall terus gitu ya, wall terhadap orang-orang berdosa ya. Ini ibaratnya, ini sudah berapa puluh tahun ya gitu ya, sejak dari zaman exile sudah kembali di sana, terus kemudian sudah menunggu firman Tuhan yang gak disampaikan berapa ratus tahun, dan terus kemudian di zaman Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus kok masih krisis terus gitu. Ini nggak lucu banget seperti ini gitu. Krisis identitas yang nggak selesai-selesai ini permasalahan gitu. Seperti ibaratnya di dalam kehidupan manusia, yaitu tadi sudah umur 25, 30, 40 kok krisis terus bertanya, saya ini siapa ya? Sebetulnya saya ini siapa ya? Siapakah saya? Siapakah aku? Nah, sudah umur 50, 60 masih tanya siapakah aku? Nah, kalau umur 70 siapakah aku? Sudah bilang kayaknya mulai pikun dia gitu ya. Umur 70 tanya siapakah aku? Kayaknya pikun dia berarti gitu. Ini sudah bukan krisis identitas lagi gitu. Jadi persoalan di mana saya? Gini loh saya. Kita bisa mengerti ya kalau di dalam fase tertentu ya, itu satu komunitas, katakanlah komunitas Kristen misalnya gitu ya. Kita Kristen, kita bicara di perspektif kita itu. Komunitas Kristen ya, itu ada communal identity-nya itu under threat. Maka perlu walls ya, perlu identity marker. Ya, silakan itu sangat bisa dimengerti. Maksudnya Ezra dan Nehemia
Itu indeed yang terjadi itu. Makanya perlu wall gitu. Tapi Paulus terus kemudian mengatakan ya, wall itu ya, tembok-tembok pemisah itu ya antara Jews and Gentiles itu diruntuhkan di dalam Kristus. Saudara melihat ini kan ya, ada embrace di sini gitu. Embrace ini jangan dimengerti sebagai kehilangan identitas ya. Saya pikir saudara keliru kalau saudara membaca ke sana. Waktu Yesus merangkul orang-orang berdosa, merangkul orang kusta ya, merangkul orang buta, orang lumpuh ya, lalu orang-orang berdosa, pemungut cukai ya, perempuan yang berdosa dan sebagainya. Itu bukan berarti terus kemudian Yesus jadi kehilangan identitasnya sebagai anak Allah. Tidak, saya nggak ada kehilangan identitas. Yesus terjelas bahwa dia adalah anak Allah. Nggak ada yang rusak di dalam identitas Yesus gitu. Nah ini loh saya, ini sesuatu yang kita perlu renungkan deh. Kalau kita ini menjadi komunitas yang terus membangun tembok ya, selalu ada identity marker. Apapun identity markernya ya, mungkin certain set of belief gitu ya, certain set of belief yang membedakan kita daripada komunitas yang lain gitu. Saya bukan mengatakan ini nggak perlu sama sekali ya, saya by the way jangan salah mengerti gitu. Saya bukan mengatakan marilah kita blur melepas semua pengajaran semuanya silakan simpang siur. Ya tidak lah, saya pasti bukan itu maksudnya. Tapi kita menjadikan itu ya sebagai identity marker, sebagai wall pemisah gitu. Nah inilah yang terjadi di dalam zamannya Paulus gitu. Orang Israel itu membangun semacam wall identitas mereka ya kita. Kita ini bangsa yang berbeda, orang Yahudi maksud saya, daripada bangsa yang lain. Karena kita memiliki Taurat dan mereka tidak memiliki Taurat. Kita bersunat, mereka tidak bersunat gitu ya. Kita observing Torah, mereka Torah aja nggak punya gitu ya. Nggak mungkin mereka observing Torah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu membangun benteng, membangun apa ini, wall yang very thick gitu ya. Terus kemudian dengan membanggakan diri bahwa kita adalah bangsa pilihan, bangsa yang khusus, yang lebih daripada yang lain, lebih superior daripada komunitas yang lain. Akhirnya nggak karu-karuan dengan sudah ini apa? Gak karu-karuan gitu penghayatannya. Spiritualitasnya itu rusak ya. Dan persoalannya di mana sih? Seperti kayak nggak lewat daripada fase identity crisis itu. Sekali lagi ya, saya pertanyaan itu simple. Krisis identitas boleh ya, kita boleh ada saat krisis identitas itu. Tapi jangan selama-lamanya ya sudah, jangan sudah umur 25, 30, 50 terus identitas terus gitu. Krisis identitas terus gitu ya, sehingga harus terus-menerus polemik, harus terus-menerus bikin identity marker, harus selalu bikin tembok yang tebal gitu untuk bisa membedakan ya. Misalnya, saya reform, kamu bukan reform ya dan sebagainya gitu, atau apalah saya ortodoks, kamu bukan ortodoks, atau apalah saya apalah saudara limit, saudara pakai ini ya Pak, aliran teologi saudara sendiri lah, saudara bisa ganti itu dengan yang lain. Ini sesuatu yang keadaan nggak bertumbuh berarti sebetulnya gitu. Sekali lagi ya saya, kalau kita terus-menerus berarti dalam identity crisis, ya kita nggak bertumbuh berarti gitu. Ada saat di mana ada identity crisis, betul, ada perlunya ya kita bisa membedakan. Ini loh ya, kalau kita itu reform itu pengakuannya ini ya, dan ini berbedanya dengan begini dan sebagainya. Ada saatnya saya seperti itu juga. Ada saatnya kita merangkul saya, ada saatnya kita seperti Yesus Kristus dalam hal ini gitu. Apakah Yesus Kristus waktu merangkul terus kemudian jadi kehilangan keyahudiannya? Apakah orang Farisi yang lebih bisa mempertahankan keyahudian daripada Yesus Kristus? Karena orang Farisi nggak campur dengan orang-orang berdosa itu? Kan tidak ya jawabannya kan ya. Nah, mari kita merenungkan bagian ini ya saya. Jadi kita mengerti Ezra Nehemia ini di dalam kekhususan fase ini ya. Karena ini periode yang sangat-sangat khusus itu. Ini baru kembali dari exile, ini just the beginning, ya banyak ancaman. Sudah membaca di dalam ini ya Pak, Nehemia itu tadi kita mengatakan ada orang-orang menentang, ada resistensi, ada yang nggak seneng ya waktu tembok itu dibangun, ada yang berharap kalau bisa hancur saja sudah nggak usah dibangun lagi ya, ada yang nggak seneng ya kebangunan ini gitu ya. Nah di dalam keadaan seperti ini ya orang membangun tembok itu wajar, sangat bisa dimengerti ya. Jadi sekali lagi ya, antidotnya itu adalah disiplin, purity dan sebagainya. Ini sangat bisa dimaklumi kalau di dalam keadaan resistensi seperti itu ya. Tapi resistensi kan nggak terus menerus ya, kan nggak selama-lamanya resistensi gitu. Atau kita sengaja menciptakan keadaan seperti kayak seolah-olah ada yang resist kita terus itu. Nah kalau kayak gini kita namanya sedang playing victim dong. Nggak ada yang benci kita menciptakan
gambaran, wah semua ini tuh benci saya gitu, misalnya semua ini benci gereja saya gitu. Yang benci siapa coba sebetulnya sudah gitu? Mungkin nggak ada yang benci, tapi kita menghidupi narasi kita dibenci gitu misalnya, menghidupi narasi kita dimusuhi, padahal siapa juga sebetulnya yang memusuhi gitu. Nah ini persoalan saya gambaran seperti ini gitu. Saya bukan mengatakan nggak ada saat di mana kita dimusuhi ya, pasti ada saat seperti Nehemia ini. Ada saat dimusuhi gitu. Yesus pun sebetulnya kalau kita mau mengatakan dia sebetulnya dimusuhi loh saya. Dimusuhi juga selama kehidupannya, tapi sudah melihat bagaimana dia tetap merangkul ya. Nah ini sesuatu yang kita bisa renungkan gitu. Ini apa secara progressive revelation ya. Oke, ada kitab Esra, kitab Nehemia ini dalam perjanjian lama. Terus kemudian kita memiliki perjanjian baru ya. Ini terus-menerus berkembang kan ya teologinya gitu. So, jadi perhatikan ya saya bahwa di dalam sejarah itu indeed baik Yudaisme tapi juga kekristenan ya di dalam berbagai macam cara, di dalam berbagai jalan itu ya seringkali itu apa mesti apa ini ya apa menekankan semacam homogeneity ya, menekankan sameness ya kalau boleh pakai istilah ini gitu. Dan itu bisa diterima ya kalau di dalam keadaan apa sih? Ya kalau di dalam keadaan terancam, ya kalau di dalam keadaan identity crisis ya, waktu keadaan dimusuhi ada resistance, itu sangat bisa dimengerti ya. Orang Yahudi misalnya ya dengan apa seperti saudara tahu ya antisemitis misalnya gitu ya, mereka di mana-mana itu dimusuhi misalnya ya, di dalam zamannya Hitler apalagi gitu ya, dan di dalam apa gambarannya seperti itu, terus kemudian mereka preserving, mereka punya apa adat istiadat, identity dan sebagainya, itu sangat bisa dimengerti. Tapi saya mau mengatakan ini kan nggak selama-lamanya nggak selama-lamanya seperti ini gitu, sehingga ada saat di mana kita bisa lebih terbuka ya, lebih merangkul ya, lebih persuasif daripada masuk di dalam apa perdebatan-perdebatan yang selalu sifatnya itu polemikal gitu, meskipun itu juga ada tempatnya atau ada saatnya gitu. So di dalam keadaan terancam seperti ini yang nggak bisa disangkal bahwa komunitas yang under threat ini ya sungguh memang memerlukan certain disiplin. Disiplinnya ini di dalam hal ini menurut Esra Nehemia ya jangan nikah dengan sembarangan perempuan kafir gitu kan ya. Jadi ini disiplin ini ya saya itu sebetulnya agak relate kalau kita mau boleh pakai istilah ini ya, mungkin pakai tanda kutip gitu ya. Ada kaitannya dengan satu apa ya kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran yang ya nggak harus negatif sih saya, ini kekhawatiran yang bisa apa itu ya saya membawa identitas komunal itu akhirnya jadi blur gitu, jadi rusak, jadi hancur gitu. Again, sangat bisa dimengerti. Tapi Brueggemann mengatakan misalnya, hati-hati supaya di dalam ini ya, di dalam kehidupan kita jangan sampai kita ini lebih driven by anxiety, kekhawatiran ini, ya akhirnya terus kemudian mengakibatkan komitmen-komitmen paling inti ya, komitmen-komitmen yang seharusnya itu lebih dikembangkan, diajarkan di dalam kehidupan komunal ini ya, di dalam kehidupan community. Ini akhirnya jadi apa ya? Jadi second class gitu, jadi neglected gitu. Maksudnya begini saya, kita jadi lebih driven by anxiety ya, ketakutan kalau identitas kita nggak jelas gitu, daripada bagaimana memikirkan bahwa komunitas ini misalnya saya, mari kita mengajarkan bagaimana komunitas ini menghidupi Torah gitu misalnya ya, komitmen setia kepada Yahweh gitu. Tapi perspektifnya bukan lebih perspektif positif ini, tapi lebih perspektif negatif gitu ya, perspektif negatif. Ketakutan kalau apa ini yang di luar itu terus kemudian meracuni kita gitu, menggarami kita gitu, akhirnya terus kemudian bikin tembok gitu kan. Ini kan ada defensif ya, seperti ini ya, gambaran defensif gitu. Jadi apa saya artinya itu? Ya ini kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita itu kekuatan ya, oke, ada saat memang kita krisis identitas, tapi waktu kita sudah mulai diteguhkan ya mari mulai membuka tembok itu gitu. Membuka tembok itu bukan supaya kita boleh diserang. Nah, kalau kita masih pikir tembok kalau dibuka nanti kita diserang loh, nah masih krisis identitas itu namanya gitu. Tembok dibuka itu supaya yang lain bisa masuk atau kita bisa keluar lebih tepatnya ya, supaya bisa menggarami mereka yang di luar itu. Buka tembok itu supaya kita bisa keluar, supaya kita bisa menjangkau mereka maksudnya. Ya, jangan buka tembok terus kemudian nanti kita diserang oleh musuh gitu. Nah, kalau kita masih berpikir seperti ini, masih driven by anxiety berarti gitu. Berarti fase identitas krisis belum selesai, berarti masih putar di sini gitu. Pertanyaannya saya, again, mau sampai kapan gitu?
Saya pernah bicara sama satu ini ya, saya teman di media sosial gitu, dan memberikan certain kritik lah ya, tapi kritik yang konstruktif itu. Saya mempertanggungjawabkan kritik ini ya, bukan untuk menyerang apalagi dari kebencian, tidak gitu. Kita berbeda saya secara teologi gitu, jadi saya reform, dia teologinya itu lain gitu ya, teologi saya nggak usah sebut lah ya, beraliran teologi yang lain gitu. Tapi cara dia meyakinkan, membawa orang untuk percaya kepada teologinya adalah dengan terus membicarakan apa ini ya, kesesatan, kekeliruan daripada teologi-teologi lain gitu. Lalu saya mengencourage, saya mendorong, saya mengatakan ya ini alangkah indahnya ya waktu bicara tentang teologi ya, bicarakan the beauty of your theological school gitu. Bicarakan keindahan, kelimpahan ya, betapa menariknya, betapa limpahnya ya teologi yang kau percaya. Nah ini loh saya maksudnya, mirip seperti yang dikatakan oleh Brueggemann ya saya. Daripada kita driven by anxiety gitu ya, daripada kita terus kemudian mengatakan itu keliru, itu sesat lah, apalah ini nggak apa ini bukan 5 point, cuma 4 points atau 4 point and a half dan sebagainya gitu ya. Kita keep tuding orang gitu ya. Bicarakan teologimu tuh indahnya apa sih sebetulnya gitu. Keindahannya di mana? Kelimpahannya di mana gitu. Daripada keep menunjukkan yang itu kurang lah, ini bobrok lah, ini goblok lah, ini apa dan sebagainya. Nggak menarik ya seperti ini gitu. Driven by anxiety gitu, kayak krisis identitas yang nggak selesai. Nggak beres-beres gitu kayaknya ya. Don't get me wrong ya, saya bukan mengatakan bahwa saudara nggak boleh menyatakan kesalahan. Bukan itu, poin saya bukan itu gitu. Poin saya adalah mari kita lebih membicarakan tentang our core commitments ya, kepada Alkitab ya, kepada teologi yang teosentris gitu misalnya, kepada ini ya, kelimpahan keindahan teologi kita gitu. Di mana sih sebetulnya gitu. Ini kan jauh lebih menarik ya, daripada driven by anxiety gitu, daripada driven by kekhawatiran gitu, daripada worry and anxiety gitu. So kita bisa merenungkan bagian itu lagi ya, again untuk case Ezra, Nehemia, kita bisa mengatakan ya memang mereka berada di dalam fase itu, tapi sekarang ini kita berada di dalam zaman the so-called ini ya, pluralis ini ya, pluralis. Jangankan bicara ini, bicara apa itu theology of denomination. Sekarang itu bukan seperti kayak zaman medieval dulu di Eropa, di mana agama yang ada ya cuma Kristen gitu misalnya. Sekarang kita sudah terekspos dengan berbagai macam agama, sehingga tantangan teologi Kristen saat ini yaitu bagaimana membuat theological mapping ya, ini membuat theological theory tentang yang lain gitu. Ini penempatannya bagaimana gitu. Kita mau nggak mau yang lain itu ada di samping kita gitu. Yang teologinya lain ya, yang beragama lain bahkan, yang tidak beragama bahkan gitu ya, itu juga ada di sebelah kita gitu. Ya good, Indonesia memang bukan negara, Indonesia adalah negara ini ya, negara agama gitu ya. Tapi kalau saudara pergi ke di luar negeri ya, itu ateisme ada di mana-mana. Di Indonesia pun sebetulnya juga kita percaya ya, ada orang-orang yang sebetulnya itu cuma di KTP-nya doang tulis beragama, tapi sebetulnya mereka mungkin lebih sependapat gitu dengan tidak ada Allah dan sebagainya. Sesuatu yang bukan nggak mungkin terjadi pada saat sekarang. Intinya adalah kita ini perlu theological mapping, teori of the other ya, itu teori tentang yang lain itu bagaimana sih? Mereka itu di mana posisinya gitu. Nah ini bukan berarti terus kemudian menghancurkan identitas saudara ya, atau seperti kayak lagu ekumene yang murahan itu ya. Tanggalkanlah semua ini perbedaanmu, pada dasarnya toh kita satu di dalam Tuhan. Nah ini ekumene nggak masuk akal lah ini ya. Ini pluralisme terjun bebas gitu. Kita maunya yang structured ya, itu pengakuan pluralitas yang ada struktur gitu. Ada layer-layernya ya. Di dalam hal apa kita berbeda? Di dalam hal apa kita ada kemiripan gitu? Di dalam hal apa kita sama-sama teis? Di dalam hal apa kita meskipun sama-sama teis, tapi terus kemudian lain ternyata konsepnya gitu ya. Di dalam hal apa kita sama-sama Kristen ya, tetap sama-sama ada similarnya, misalnya doktrin Tritunggal sama, tapi di dalam hal apa kita lain, ini kan perlu layer-layer kan, ini namanya theological mapping gitu. Dan orang yang bisa membangun ini ya Pak, di dalam nuance ya yang makin detail gitu ya. Nah itu orang yang bertumbuh secara teologi gitu. Tapi kalau yang nggak bertumbuh secara teologi ya, dia pikirnya cuma hitam putih,
kamu bukan saya bukan kamu, kita berbeda dan sebagainya. Dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang ya nggak menolong guys ya untuk ini, untuk relate dengan the other gitu. Kita jadi nggak lincah gitu. Keberbedaan itu keberbedaan di dalam layer berapa gitu misalnya ya. Ini keberbedaan di dalam sampai mana maksudnya gitu. Keberbedaan esensial atau non esensial ya, di dalam layer yang keberapa. Kita mesti bisa ada pilah-pilah ya. Kalau kita mau insist ya, insistnya juga mesti pilah-pilah gitu. Ini insist di dalam hal yang layer keberapa. Kalau layer dalam, kita mesti lebih insist. Tapi kalau layer ke-17 misalnya gitu ya, ya saudara insistnya sama dengan the same passion dengan layer 1. I think teologimu bermasalah. So ini apa teologi kayak begini ya, teologi yang bermasalah pasti ya di dalam hal ini gitu. So again, apa yang kita bisa pelajari daripada kitab Esra, kitab Nehemia gitu ya. Kita belajar bahwa indeed ada fase yang namanya krisis identitas ya. Permulaan under threat ya, ada resistance, dan ini membutuhkan semacam perbentengan lah ya, perbentengan gitu. Jadi ada wall yang dibangun gitu. Either itu Torah, either itu Sabbath observance gitu ya, menarik Sabbath observance. Sudah melihat di dalam kehidupan Yesus di Injil gitu kan ya. Ini tembok yang penting loh saya. Sabbath observance ini penting loh saya. Ini diajarkan oleh Esra dan Nehemia. Tapi saudara tahu kan di dalam zaman Yesus juga merobohkan tembok ini juga akhirnya gitu. Dengan mengoreksi resepsi mereka yang keliru gitu terhadap teologi Sabat gitu. So ini sesuatu yang menarik. Maksudnya kita melihat di dalam Esra, di dalam Nehemia itu ada fase seperti itu ya. Di mana orang itu diuji gitu ya. Dia ini berapa Jewish ya. Ya, by the way, Yesus selama dia berada di dalam dunia, dia Jewishness-nya juga diuji kan ya, oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu ya. Kalau di hadapan menurut perspektif penilaian orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, Yesus ini sudah sangat nggak Jewish lah pasti gitu ya. Yesus ini sudah nggak pure kemana-mana gitu ya, menurut penilaian mereka. Precisely kenapa sih? Precisely karena mereka itu membangun di dalam konsep tembok ini gitu. Yesus ini bagaimana sih? Kok bisa memberikan dirinya itu disentuh oleh perempuan kafir gitu misalnya kan ya. Dan seterusnya. Ada banyak persoalan lah sih di dalam kehidupan Yesus menurut perspektif daripada ini ahli Taurat dan orang Farisi ini. Hati-hati supaya kita nggak menjadi orang Kristen yang bukan lebih mirip Yesus, tapi malah lebih mirip ini orang-orang Farisi ini ya. Nah, karena kita memang lebih mirip orang-orang Farisi ini. Lalu kalau kayak begini bagaimana? Ya sudah, good news-nya adalah di dalam Yesus ada pertobatan. Gitu. Di dalam Yesus kita diundang untuk bertobat terus-menerus ya. Terus-menerus semakin kembali kepada Yesus. Gitu. Meninggalkan kefarisian kita ya. Ketakutan kita yang senantiasa membangun tembok itu ya identity marker ya. Yang bikin orang lain terus kemudian nggak bisa masuk itu ya, yang membuat orang lain itu seperti kayak second class, seperti kayak kelompoknya agak goblok punya gitu ya. Ini kelompoknya agak sedikit superior gitu. Jadi mirip Hitler ya, saya berpikir seperti ini gitu. Ini adalah theological class yang agak di atas gitu, yang itu agak di bawah gitu, yang ras yang lebih rendah dan sebagainya. Ini kan ada mirip Hitler ya, sebetulnya itu mirip ideologi Nazi ya sebenarnya. Bukan mirip Yesus yang pasti gitu. Yesus nggak berpikir seperti itu. So hati-hati ya, waktu kita mempelajari teologi, ya, waktu kita belajar ini confessional writings ya dan sebagainya. Bukan bahwa confessional writings itu jadi keliru, tapi penghayatannya itu ya bisa membawa kita kepada komunitas yang highly eksklusif ya. Membawa komunitas yang akhirnya terus kemudian menjadi bangga dengan kelompok kita sendiri, menganggap orang-orang the other itu seperti kayak di luar tembok, di luar sana gitu ya. Tetapi Injil Yesus Kristus itu ternyata mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang bukan menguji kita dengan pertanyaan seperti kayak how Calvinist are you gitu ya. Are you reform enough gitu misalnya gitu ya, are you reform enough gitu, itu pertanyaan yang gak relevan ya sebetulnya gitu dalam kehidupan orang yang bertumbuh di dalam hal ini gitu. Kalau kita bertumbuh ya ini kita bukan mau membuktikan diri how reform are we atau am I gitu ya, I am we are, bukan ke sana itu nggak menjadi concern lagi gitu. Coba perhatikan kehidupan Yesus.
Apakah Yesus sibuk mengukuhkan keanak-alahannya? Coba saudara baca kitab Injil itu. Bukankah setan yang mencobai Yesus seperti jika engkau anak Allah, gitu. Jika engkau anak Allah, digoyang-goyang urusan identitas kan ya. Seperti kayak Yesus mau dicobai untuk masuk ke dalam fase krisis identitas. Padahal Yesus sudah beres. Urusan identitasnya sudah beres. Waktu dia dibaptis, itu dia dengar suara dari Bapa, inilah anakku yang kukasih, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan, kepadanya lah aku berkenan, dalam bentuk pengumuman. Sudah jelas identitasnya Yesus, tapi setan sudah itu menggoyang-goyang lagi gitu. Jika engkau anak Allah gitu ya. Nah kalau Yesus misalnya tempted, misalnya ini nggak terjadi ya itu ya. Seandainya Yesus tempted, Yesus kurang ajar gitu misalnya ya. Oh kamu meragukan keanak-Allahan saya begitu ya. Bukan saja bahwa batu ini bisa saya sulap menjadi roti, tapi kamu pun bisa kusulap menjadi kodok, misalnya gitu ya. Enggak ada cerita Injil kayak gitu, enggak ada. Iblis jadiin kodok lah atau apa gitu ya, terus enggak ada. Kenapa ya karena Yesus beres identitasnya. Karena Yesus enggak sedang krisis identitas. Yesus enggak sedang membuktikan dan enggak terpanggil untuk membuktikan apakah dia anak Allah enough. Am I anak Allah enough gitu? Yesus nggak tertarik, saudara. Itu bukan panggilannya dia gitu. So panggilan saudara dan saya ya, kalau kita bertumbuh ya, kita juga seharusnya nggak terpanggil untuk membuktikan bahwa kita ini reform enough gitu misalnya, biblical enough atau apa gitu ya dan sebagainya. Itu bukan panggilan kita, saudara. Itu sesuatu yang sudah di-assume saja, kita assume itu terjadi dalam anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang saudara membuktikannya, bukan gitu. Yesus gak pernah membuktikan keanak-Allahannya, gak penting itu buat Yesus, bukan anak Allahnya Yesus gak penting ya, bukan. Tapi panggilan Yesus bukan untuk itu gitu. Dia bukan sibuk membuktikan bahwa dia ini adalah anak Allah terus apalagi mesti membuktikan di hadapan setan gitu misalnya. Dia bergeming, gak ada urusannya itu. Kalau Yesus sibuk membuktikan itu, ya pelayanan akan kacau, saudara. Pelayanan saudara dan saya akan kacau kalau kita terus sibuk membuktikan identitas kita, akan kacau juga. Mari menggunakan energi yang ada ini ya untuk hal-hal yang lebih meaningful. Gitu. Bagaimana ya ini dengan meletakkan identitas kita given by God seperti Yesus ya, identitasnya itu given by God. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan ya. Identitas kita ya sebagai anak Allah yang diadopsi di dalam Kristus itu juga diberikan oleh Bapa. Bukan kita yang mencari-cari nama, bukan kita yang membuktikan identitas. Ya. Ini sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Bapa. Sehingga saudara dan saya nggak usah urus lagi identitas, kita sudah jelas kok identitas. Nggak perlu ada lagi krisis, sudah berpegang saja di dalam Kristus ya. Bapa juga menyebut kita ya anak-anaknya, sudah selesai. Ya. Sehingga apa ya? Sehingga kita bisa menggarami, sehingga kita bisa memancarkan terang yang kita terima dari Kristus, sehingga kita bisa sekarang mengekspresikan, ya, menceritakan kelimpahan, keindahan, kekayaan teologi yang kita kenal gitu, dan bukan memakai teologi untuk confirming one's own identity, ya. Karena apa sih? Karena kita nggak sedang krisis identitas. Hopefully saudara juga nggak krisis identitas. Hopefully gereja saudara, komunitas saudara juga nggak sedang krisis identitas gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bisa mempelajari kitab Esra, kitab Nehemia, dan Tuhan tolong kami terus untuk bisa memahaminya. Kami bisa melihat keindahannya dan kami juga tahu keterbatasannya, dan kami bersyukur kami bukan hanya memiliki perjanjian lama, tapi kami juga memiliki perjanjian baru, di mana Tuhan boleh terus menyatakan wahyu-Mu secara progresif di dalam kitab-kitab yang ada ini. Kami berdoa supaya kami bisa menatanya dengan baik, menempatkannya dengan baik di dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa menghayatinya dengan benar. Ampuni kami di dalam segala kekurangan kesalahan kami, kalau kami pernah menghayati secara keliru, dan Tuhan terus yang memberi kepada kami pertumbuhan, kedewasaan seperti ada pada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.